Ya, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Okamanova. Dan di sini saya akan melanjutkan lagi alur cerita manga Boku Girl. Dan ya, saya tahu pastinya kalian juga kesel dan juga marah sama saya karena lama banget untuk lanjutin cerita dari manga Boku Girl ini. Bahkan mungkin kalian juga udah baca manganya sampai tamat. Tapi ya, mengabaikan saya yang masih sekolah, saya ini masih ragu-ragu untuk lanjutin manga Boku Girl ini atau enggak. Karena ya buat kalian yang udah baca manganya, kalian juga pastinya paham lah. Karena semakin lama manga Boku Girl ini semakin aneh dan juga semakin parah, sehingga saya pun takut kalau misalkan orang-orang menganggap saya sebagai jomo. Tapi ya pada akhirnya saya pun buat keputusan kalau misalkan saya ini bakalan lanjutin manga Boku Girl sampai tamat. Dan bahkan saya juga bakalan rajin upload manga Boku Girl, cuman ya sesekali bahkan diselangi sama manga yang lain. Dan jadinya kita pun langsung aja ke alur cerita manga Boku Girl-nya. Di part terakhir kita pun diperlihatkan dengan kehadiran orang aneh di kamarnya si Mizuki yang cuma pakai pakaian dalam cewek doang, yang ternyata orang aneh ini bernama Yamada, yang dimana dari sekarang dan sampai seterusnya Yamada ini akan menjadi teman sekamarnya si Mizuki. Ya meskipun begitu, Mizuki ini masih ketakutan sekaligus juga gak percaya kalau misalkan orang aneh ini merupakan teman sekamarnya. Tapi ternyata ada alasan mengapa Yamada ini cuma pakai pakaian dalam cewek doang, yang ternyata Yamada ini merupakan penerus satu-satunya dari perusahaan pakaian dalam cewek yang sangat-sangat terkenal banget. Dan ditambah karena Yamada ini udah mempelajari setiap sudut dari cewek di dunia ini, sehingga karena itu juga meskipun ini pertama kalinya Yamada bertemu dengan si Mizuki, tapi Yamada pun langsung mengetahui kalau misalkan Mizuki ini merupakan seorang cewek. Dan justru karena itu juga lah Yamada ini malah kecewa banget sama si Mizuki. Karena meskipun Mizuki ini merupakan seorang cewek, tapi Mizuki ini malah gak pakai pakaian dalam cewek sama sekali. Tapi entah mengapa ketika Mizuki pun mendengar perkataannya Yamada itu pun, Mizuki pun malah merasa kesal banget. Dan Mizuki pun mengatakan kalau dia ini tidak butuh yang namanya pakaian dalam cewek selama dia ini bisa menutupi dua gunung kembarnya. Yang dimana ketika Yamada pun melihat dua gunung kembar yang cuman tertutupi sama Hansaplast doang, membuat Yamada pun seketika langsung terpesona. Tapi ya gara-gara hal itu pun malah membuat Yamada juga penasaran dengan apa yang dipakai sama Mizuki di bawah sana. Tapi ketika Yamada pun mencoba untuk melihat apa yang ada di bawah sana, pada saat yang bersamaan juga muncullah si Takeru, yang dimana Takeru pun malah salah paham dan malah mengira kalau misalkan Yamada ini berniat untuk si Mizuki, yang pada dirinya membuat Yamada pun langsung kena sundul sama si Takeru. Dan karena Takeru pun menganggap kalau misalkan Yamada ini merupakan sebuah entitas yang sangat-sangat berbahaya banget bagi si Mizuki, pada dirinya Takeru pun meminta kepada si Mizuki untuk tukeran kamar aja. Mizuki akan tidur di kamarnya, sementara itu juga Takeru ini akan tidur di kamarnya si Mizuki bersama dengan si Yamada. Dan untuk sekarang kita abaikan dulu aja si Mizuki, karena sekarang Takeru ini lagi ngancam si Yamada kalau misalkan Yamada ini ngapa-ngapain si Mizuki, maka Yamada pun akan habis dibuatnya. Tapi ya Yamada pun juga langsung mengatakan tanpa perlu diancam seperti ini juga Yamada ini gak bakalan ngapa-ngapain si Mizuki. Lagian Yamada juga mengetahui kalau misalkan Mizuki ini merupakan pacarnya si Takeru. Tapi ketika Takeru pun mendengar hal tersebut, Takeru pun justru malah tersipu malu dan mengatakan kalau dia ini bukanlah pacarnya si Mizuki. Lagian kan Mizuki ini merupakan seorang cowok. Dan mendengar hal tersebut, Yamada pun mengatakan kalau misalkan Takeru ini terlalu naif karena menganggap Mizuki sebagai seorang cowok. Tapi ya jika memang benar kalau misalkan Mizuki ini bukanlah pacarnya si Takeru, Yamada pun mengatakan kalau begitu aku akan menikahi si Mizuki. Tapi ketika mendengar hal tersebut, Takeru pun seketika merasa kesal banget dan pada dirinya meringkuk si Yamada. Tapi ya gara-gara perkataannya Yamada itu pun membuat Takeru punya kepikiran bagaimana jadinya jika Mizuki ini menjadi istrinya. Walah imut juga. Dan sekarang kita pun akan beralih kepada si Mizuki yang berada di kamarnya si Takeru. Nah pada awalnya Mizuki pun gak ngeh Mizuki ini lagi tidur di kamarnya si Takeru, yang dimana jelas banget banyak banget hal-hal berbau si Takeru. Dan meskipun agak gila nyeritainnya, tapi Mizuki ini malah melakukan senam jari sembari memikirkan si Takeru. Ya kita lupakan aja kejadian tersebut. Dan esok harinya ketika di sekolah, meskipun Yamada ini merupakan orang aneh yang cuma pakai pakaian dalam cewek doang,
Tapi faktanya, Yamada ini punya tampang yang sangat-sangat keren dan juga ganteng banget. Dan karena tampangnya itu juga lah membuat Yamada ini populer banget. Tapi di luar dugaan, ketika Yamada ini bertemu dengan si Mizuki, tiba-tiba saja Yamada ini menyatakan perasaannya kepada si Mizuki di hadapan semua orang, yang membuat Yamada pun harus menerima double bogem oleh si Mizuki dan juga si Takeru. Tapi Loki yang menyaksikan kejadian itu pun mendapatkan sebuah rencana menarik. Dan saat pulang sekolah pun, Loki ini nyamperin si Yamada yang gak tahu kenapa nih orang malah mandi di taman umum. Nah, Loki pun mengatakan kalau misalkan dia ini punya suatu rencana agar si Yamada ini bisa memiliki si Mizuki. Yang dimana alasan mengapa Loki melakukan hal ini, karena Loki pun ingin mendukung kisah cintanya Yamada dan juga si Mizuki. Tapi ya, mendengar hal tersebut, Yamada pun malah menyimpulkan kalau misalkan Loki ini merupakan seorang cewek yang cuma tergila-gila kepada dirinya. Yang dimana ketika mendengar hal tersebut, tentu saja membuat Loki pun merasa kesal banget. Yang pada dirinya membuat Loki pun mengeluarkan senjata dewanya, yang ujung-ujungnya malah membuat Yamada menjadi bubur seketika. Dan singkatnya, ketika memarinya, Mizuki punya kaget banget ketika tiba-tiba saja dia pun mendapatkan pesan dari si Fujiwara yang mengajak dia untuk pergi berkencan. Yang membuat Mizuki pun senang banget karena mengira Fujiwara ini menyukainya. Tapi ya, kesenangannya Mizuki pun tak bertahan lama, karena ternyata kencan yang dimaksud sama si Fujiwara adalah jalan-jalan bersama dengan yang lainnya. Yang dimana sementara itu juga di belakang mereka ada Loki yang lagi membuntuti. Nah, Loki yang lagi membuntuti mereka pun mengatakan kalau ini sangat-sangatlah menarik banget. Ini bukan lagi cinta segitiga, melainkan segi empat. Yang dimana di satu sisi Yamada ini jelas banget menyukai si Mizuki, dan di sisi lain juga kita juga mengetahui kalau misalkan Fujiwara ini menyukai si Takeru. Dan di sisi lain juga Takeru ini ya punya perasaan kepada si Mizuki. Tapi yang pasti yang menjadi kunci utama dalam kisah cinta segi empat ini adalah si Mizuki, karena semua ini pada dirinya akan bergantung dengan kemanakah kisah cintanya Mizuki ini akan berlabuh. Entah itu kepada si Yamada, entah itu kepada si Fujiwara, ataukah akan kepada si Takeru. Yang pada dirinya mereka pun merencanakan untuk kencan secara berpasang-pasangan. Tapi untuk menentukan siapa dengan siapanya, mereka pun melakukan batu kertas gunting. Yang hasilnya seperti ini, Fujiwara bersama dengan Takeru dan Yamada bersama dengan Mizuki. Dan singkatnya ya, selama itu juga tak disangka ternyata Fujiwara dan juga Takeru ini terlihat sangat-sangat mesra banget, yang membuat Mizuki ketika melihatnya pun merasa cemburu. Tapi entah cemburu kepada si Takeru ataukah kepada si Fujiwara. Dan sampai pada dirinya ketika ada kesempatan, Mizuki ini bisa berduaan dengan si Takeru. Mizuki pun ya dengan muka cemberut, dia pun mengatakan kalau Takeru ini terlalu dekat dengan si Fujiwara. Nah, pada awalnya Takeru pun ya minta maaf dan berniat membiarkan si Mizuki berduaan dengan si Fujiwara. Tapi Mizuki pun mengatakan kalau dia ini ingin bersama dengan si Takeru. Yang dimana kejadian tersebut pun membuat Loki ini senyum-senyum sendiri. Nah, sementara itu juga kita pun akan diperlihatkan dengan si Fujiwara bersama dengan Yamada. Nah, Yamada ini mengetahui kalau sebenarnya Fujiwara ini menyukai si Takeru. Dan oleh sebab itu juga Yamada pun mengatakan kepada si Fujiwara kalau misalkan Fujiwara ini udah naik karena menganggap Mizuki ini merupakan seorang cowok. Lagian ya mana mungkin orang secantik, seimut, semanis Mizuki merupakan seorang cowok. Yang setelah mendengar perkataannya Yamada itu pun, Fujiwara ini pun yang mulai kepikiran dengan siapa sebenarnya si Mizuki ini. Tapi ya meskipun begitu, Fujiwara pun gak tahu bagaimana caranya untuk mengetahui siapa sebenarnya si Mizuki ini. Tetapi ketika Fujiwara pun gak punya solusi, disitulah muncullah si Loki. Loki pun datang dengan sebuah rencana agar Fujiwara pun mengetahui siapa sebenarnya Mizuki ini. Jadi Mizuki ini bergabung dengan Eskol Seni Bela Diri, yang dimana rencananya Loki adalah si Fujiwara ini ngajak adu tanding dengan si Mizuki. Tapi tujuannya Fujiwara ini bukan menang, melainkan grab punya si Mizuki untuk mengetahui siapa sebenarnya Mizuki ini. Ya meskipun pada awalnya Fujiwara ini ragu, tapi demi cintanya kepada si Takeru, Fujiwara pun langsung maju. Dan ketika mereka pun latihan bertarung, si Fujiwara itu yang langsung melancarkan serangan ke P-nya, yang secara tak terduga
malah membuat adegan yang sangat-sangat wow banget. Dan sampai ketika Fujiwara ini punya kesempatan emas untuk memegang pelaknya si Mizuki. Tetapi tiba-tiba saja muncullah pedang keadilan yang sangat-sangat besar dan juga bertegak keras. Yang dimana ketika Fujiwara pun melihatnya, Fujiwara pun seketika langsung tersipu malu dan kabur begitu saja. Yang ternyata itu bukanlah pedang keadilannya si Mizuki, melainkan yaitu adalah rencananya si Loki dengan menyuruh si Manuk menjadi pedang keadilannya si Mizuki. Dan beberapa hari sejak kejadian itu pun, ketika Mizuki dan juga Takeru ini berada di asrama, nah mereka pun dikejutkan ketika mendengar ada seorang cewek yang mencari mereka berdua. Yang ternyata cewek yang mencari mereka berdua adalah Mei, yang merupakan adiknya si Takeru. Yang dimana ya kedatangannya Mei ini untuk memberikan pakaian-pakaian bekasnya kepada si Takeru. Karena sebelumnya Takeru ini pernah menelpon si Mei untuk meminta pakaian-pakaian bekasnya. Tapi ya siapa sangka ketika Mei ini baru aja ketemu dengan si Mizuki, tiba-tiba saja si Mei ini malah memegang pleknya si Mizuki. Yang dimana seketika langsung membuat Mei pun mengetahui kalau Mizuki berubah menjadi seorang cewek. Dan singkatnya, setelah Mizuki dan juga Takeru ini menceritakan bagaimana bisa Mizuki ini berubah menjadi seorang cewek kepada si Mei, Mei punya merasa lega karena ternyata alasan mengapa abangnya ini minta pakaian bekasnya adalah untuk si Mizuki. Dan setelah itu pun Takeru ini pun ya pengen pergi ke kamar mandi. Tapi sementara itu juga Mei ini malah menjadikan Mizuki sebagai mainannya, yang dimana Mei ini memakai-makaikan pakaian bekasnya kepada si Mizuki. Yang secara tak terduga ternyata Mizuki ini sangat-sangat cocok banget menggunakan pakaian-pakaian cewek. Dan ketika Takeru pun selesai di kamar mandi, Takeru pun ya malah merasa kesal banget ketika melihat Yamada yang lagi ngintip mereka berdua. Tapi ketika Takeru pun masuk, Takeru pun seketika langsung dibuat sangat-sangat terkejut banget ketika dia pun melihat sosok Mizuki yang lagi menggunakan pakaian-pakaian cewek. Yang dimana secara tak terduga Mizuki ini kelihatan sangat-sangat cantik banget anjing. Dan dengan muka tersipu malu, Takeru pun yang mengatakan kalau Mizuki ini terlihat sangat-sangat cocok banget menggunakan pakaian itu. Dan setelah itu pun Mizuki ini ngajak si Mei untuk berjalan-jalan. Tapi ya sebelum itu Mizuki dan juga Mei ini pergi ke sebuah kuil. Karena Mizuki pun mengatakan sampai sekarang Mizuki ini masih berharap ingin berubah menjadi seorang cowok lagi. Tapi ya ketika mereka pun lagi berdoa di kuil, mereka pun yang malah tak sengaja bertemu dengan si Fujiwara. Ya pada awalnya sih biasa-biasa saja, sampai ketika Mei pun melihat reaksinya si Mizuki yang lagi berbicara dengan si Fujiwara. Mei pun yang langsung mengetahui kalau misalkan ya Mizuki ini jatuh cinta kepada si Fujiwara. Tapi ya entah mengapa tiba-tiba saja Mei pun malah mengatakan hal-hal jahat kepada si Fujiwara. Yang dimana salah satunya adalah ketika Mei pun mengatakan kalau dia ini membenci cewek seperti Fujiwara. Yang dimana setelah mengatakan hal tersebut, Mei pun langsung pergi meninggalkan si Fujiwara dan juga Mizuki. Yang dimana kejadian itu pun membuat si Mizuki pun merasa kebingungan. Dan ketika pulang ke asrama, Mizuki pun yang menanyakan kepada si Mei alasan mengapa Mei ini mengatakan hal-hal jahat kepada si Fujiwara. Yang ternyata alasan mengapa Mei ini melakukan hal tersebut karena Mei menyukai si Mizuki. Sedari kecil Mei ini telah menyukai si Mizuki. Dan ketika Mei pun mengetahui Mizuki berubah menjadi seorang cewek, Mei pun yang berusaha untuk menerimanya. Tapi ya ketika Mei pun mengetahui kalau misalkan Mizuki ini telah menyukai orang lain, entah mengapa hal itu pun membuat Mei ini merasa begitu sangat-sangat sakit banget. Dan pada dirinya Mizuki pun pergi mandi untuk menjernihkan pikirannya. Karena Mizuki pun ya masih gak menyangka ternyata selama ini Mei ini menyukainya. Dan karena Mizuki ini mandi di asrama, bisa saja orang-orang ini menemukan si Mizuki. Namun untungnya yang menemukan si Mizuki cuman si Takeru doang. Dan ketika Mizuki ini kembali lagi ke kamarnya, pada awalnya Mizuki pun minta maaf kepada si Mei karena Mizuki ini tidak menyadari perasaannya si Mei. Namun begitu pula dengan si Mei yang minta maaf kepada si Mizuki karena dia ini malah tiba-tiba saja menangis dan menyatakan perasaannya kepada si Mizuki. Tapi ketika mereka udah maaf-maafan, tiba-tiba saja Mei ini tuh yang malah menggerep tubuhnya si Mizuki. Karena sekarang mereka ini kan sesama cewek, jadinya ya wajar-wajar aja. Tapi setelah mereka ini tuh ya saling menggerep sama lain, Mei punya kepikiran suatu rencana yang sangat-sangat bagus banget.
yang dimana meskipun Mijuki ini berubah menjadi seorang cewek, tapi Mei ini masih bisa memiliki si Mijuki, yang dimana rencananya si Mei ialah Mijuki ini menikah dengan abangnya. Ya, pada awalnya Mijuki juga ya kaget gitu kan dengan rencananya si Mei. Tapi untungnya si Mijuki ini berhasil ngebatalin rencananya si Mei. Tapi setelah itu Mei pun yang mengatakan kalau besok dia ini akan pulang. Tapi sebelum itu Mei ini meminta untuk bertemu dengan si Fujiwara, karena Mei pun berniat untuk minta maaf kepada si Fujiwara atas perkataannya kemarin. Tapi setelah itu pun tiba-tiba saja Mei ini malah menunjukkan foto-foto masa kecil mereka kepada si Fujiwara, yang dimana ya secara tak terduga ada sebuah foto ketika Mijuki ini nggak lagi pakai celana, dan kelihatan tuh badan keadilannya, yang dimana ya gara-gara hal itu pun membuat Fujiwara ini merasa yakin banget kalau misalkan Mijuki ini merupakan seorang cowok. Dan ya meskipun Mijuki ini merasa malu banget karena pedang keadilan mungilnya itu dilihat sama si Fujiwara, tapi ya di sisi lain Mijuki juga merasa bersyukur karena ya pada akhirnya Mei dan juga Fujiwara ini malah menjadi sangat-sangat akrab. Dan setelah kejadian itu pun pada akhirnya Mei ini berpamitan kepada Mijuki dan juga abangnya untuk pulang ke rumahnya. Ya, dan dengan begitu juga part kali ini pun berakhir. Dan ya, terima kasih banyak yang udah nonton sampai akhir. Saya Komanova, terima kasih, Senara, dan juga adios.